Keesokan harinya Tasya dan Arya pergi ke kampus bersama. Kali ini Arya berpenampilan seperti biasanya seorang Arya, namun tetap dengan memakai kacamatanya. Tasya dan Arya berjalan bersama, dengan langkah yang diiringi dengan canda dan tawa. Tasya yang mengenakan kaos putih dan celana jeans hitam dan sepatu kets yang juga berwarna putih dengan kepangan rambut di bagian depan mempermanis tampilan Tasya. Dan tak lupa tas selempang kecil yang biasa Tasya pakai. "Arya, cepat dong," ucap Tasya yang berlarian di depan Arya. "Tunggu Tasya," ucap Arya yang mengejar Tasya. "Ter ter ter." Telepon genggam Arya berdering. "Tasya sebentar, aku harus angkat telepon dulu," ucap Arya. "Baiklah," jawab Tasya. Arya pun sedikit menjauh untuk mengangkat teleponnya. Sedangkan Tasya berdiri sambil memainkan telepon genggamnya sambil menunggu Arya. Setelah beberapa menit Arya pun kembali mendekat pada Tasya. Tasya yang menyadari kedatangan Arya pun langsung menyimpan telepon genggamnya ke dalam tas miliknya. Karena Arya dan Tasya belum sarapan, akhirnya Arya dan Tasya pun memilih ke kantin dulu sebelum mata pelajaran dimulai. Arya dan Tasya duduk setelah memesan makanan mereka. Saat Arya dan Tasya tengah menunggu makanannya, Jessica dan teman-temannya datang dan duduk di samping meja Tasya dan Arya. "Wah, ternyata sangat melelahkan ya membagikan undangan kepada seluruh mahasiswa di kampus sendiri," ucap Jessica dengan sangat kencang. "Salah sendiri. Kenapa kamu mau membagikannya sendiri? Harusnya kan kamu tinggal duduk manis dan semuanya akan beres dikerjakan oleh orang suruhanmu," jawab Fanny. "Tidak apa-apa. Aku sangat senang walau bagaimanapun ini adalah acara ulang tahunku dan acara pengumuman tanggal pernikahanku dengan Yohan," jelas Jessica yang sengaja dibuat kencang agar terdengar oleh Tasya. Sedangkan Tasya tidak peduli sama sekali. Tasya pun kini sudah tidak memikirkan atau memperdulikan semua tentang keluarga Wirawan ataupun Sanjaya. Bagi Tasya yang terpenting adalah mata pelajaran yang harus Tasya kuasai dengan benar. Agar suatu saat nanti Tasya bisa berdiri sendiri sehingga pantas jika suatu saat nanti berdiri di samping Arya. Jessica yang melihat ketidakpedulian Tasya membuat Jessica merasa kesal karena rencananya untuk membuat Tasya marah yang nantinya akan mempermalukan dirinya sendiri gagal. "Bubu, tolong buka televisinya deh," teriak salah satu mahasiswa pada sang penjaga kantin. "Ada apa memang kok tumben?" tanya penjaga kantin. "Ada berita menarik. Seorang pengusaha besar baru saja sampai di negara ini. Setelah sekian lama di luar negeri," jelas mahasiswa itu. Penjaga kantin pun akhirnya menyalakan televisi. Dan akhirnya semua mata tertuju pada televisi itu. Dan benar saja, sebuah channel berita tengah menayangkan keadaan bandara yang sudah penuh oleh para wartawan mau reporter-reporter yang tengah menunggu kedatangan seorang pengusaha ternama di Asia. Yang tak lain adalah anak dari pengusaha dunia yang bernama Faris Azizkia. Semua orang menjadi heboh saat melihat wajah cantik Azahra dan wajah tampan milik Delon, yang memang jarang terekspos di media. Dan seorang anak laki-laki dan perempuan. Membuat suasana bertambah heboh. Pasalnya wajah mereka tidak diperlihatkan. Wah, lihat kedua anak itu. Keduanya sangat berkarisma. Namun sayang tidak bisa melihat seperti apa wajahnya, ucap A. Tentu saja. Walau bagaimanapun pasti dia akan jadi salah satu pewaris. Makanya wajah mereka tidak diekspos. Bahkan wajar Nyonya Azahra saja dulunya tidak pernah terekspos sedikit pun. Karena itu demi keamanan mereka sendiri, jelas B pada Sia. "Oh, benar juga ya," ucap Sia. Tasya pun terus melihat siaran langsung yang ditayangkan di televisi itu. Sedangkan Arya yang mengetahui itu, hanya menggelengkan kepalanya. "Sepertinya hari ini kita akan sibuk," ucap Arya pada Tasya. "Sibuk apa?" tanya Tasya, yang tidak mengerti ucapan Arya. "Bukannya kamu sudah melihatnya tadi?" ucap Arya. "Lihat apa?" tanya Tasya. "Ya ampun Tasya, kamu tadi lihat berita kan?" tanya Arya. "Iya, aku lihat. Terus apa hubungannya sama berita kedatangan keluarga pengusaha itu dengan kita?" tanya Tasya yang belum menyadari apa-apa. "Kamu tahu gak nama mereka?" tanya Arya. "Tahulah, lagian siapa juga yang gak tahu mereka. Yang perempuan tadi itu namanya Putri Azizkia Azahra dan yang laki-laki itu suaminya yang bernama Ananda Delon Saputra," jawab Tasya polos. "Jadi, mereka adalah?" tanya Arya. "Jadi, mereka adalah seorang pengusaha paling sukses di negara ini.
Bahkan di dunia. Jawab Tasya. Arya menepuk jidatnya mendengar jawaban Tasya. Iya Tasya, aku juga tahu. Mereka itu orang tua siapa? Tanya Arya yang berusaha tersenyum. Ya orang tua dari anak-anaknya lah. Ya masa orang tua kamu? Ih kamu mah aneh deh. Jawab Tasya sambil cengengesan. Ya memang. Mereka itu memang orang tuaku Tasya. Mertua kamu, ucap Arya. Tasya yang mendengar ucapan Arya melihat Arya dengan tatapan aneh dan sambil menahan tawa. Hahaha, Arya. Kamu tuh ya kalau menghayal itu jangan tinggi-tinggilah. Ya masa sih kamu anak mereka, ucap Tasya sambil tertawa. Arya yang mendengar ucapan Tasya pun hanya mampu menggelengkan kepalanya. Tasya nama aku, tanya Arya. Arya Azizkia Saputra, jawab Tasya dengan polosnya. Nama mereka, kembali Arya bertanya. Putri Azizkia Azahra dan Ananda Delon Saputra, jawab Tasya dengan polosnya. Jadi, ucap Arya sambil menatap Tasya. Jadi ya kamu anaknya lah. Hehe nanya lagi, ucap Tasya dengan cengengesan. Terus, mereka siapanya kamu? Tanya Arya. Ya jelas dong mertua aku, jawab Tasya. Arya terus menatap Tasya. Sedangkan Tasya sedikit berpikir dan setelah beberapa detik Tasya langsung menengok ke arah Arya dengan ekspresi wajahnya yang kaget. Mereka, ucap Tasya terbata-bata dan Arya pun hanya mengangguki ucapan Tasya. Kini Arya dan Tasya tengah mengikuti pelajaran di dalam kelasnya. Arya yang tengah fokus memperhatikan dosen yang tengah memberi keterangan sedangkan Tasya sama sekali tidak fokus pada pelajarannya. Tasya masih memikirkan apa yang akan terjadi jika nanti dirinya akan bertemu dengan keluarga besar Arya. Apakah keluarga Arya akan menerimanya atau tidak? Dan semua itu membuat Tasya tertekan. Karena bagi Tasya saat ini hanya Arya lah yang dia punya. Tasya takut kalau nantinya keluarga besar Arya tidak menerima dan mereka akan memisahkan Arya darinya. Tasya pun menengok ke arah Arya yang tengah fokus. Dan tak sadar Tasya meneteskan air matanya. Berat jika pada akhirnya aku harus kehilangan seseorang yang berharga untukku. Hanya kamu yang aku punya saat ini Arya. Aku tidak ingin kehilangan kamu, batin Tasya. Arya yang merasa dirinya sedari tadi tengah diperhatikan pun akhirnya menengok ke arah Tasya yang ada di sampingnya. Saat Arya menengok ke arah Tasya, Arya melihat Tasya tengah mengusap pipinya. Dan Arya melihat air mata yang mengalir di pipi Tasya. Kamu kenapa? Tanya Arya sedikit berbisik karena tidak ingin mengganggu konsentrasi mahasiswa yang lain. Hah, aku gak apa-apa kok, jawab Tasya yang tersenyum pada Arya. Lalu kenapa kamu menangis? Tanya Arya yang mengusap air mata yang masih mengalir di pipi Tasya. Gak tahu nih tiba-tiba mata aku kelilipan gitu. Tapi sekarang udah gak apa-apa, jawab Tasya beralasan. Ya sudah, fokus lagi pada pelajarannya ya. Ucap Arya yang mengusap kepala Tasya dan Tasya pun hanya mengangguk. Arya pun kembali fokus pada pelajarannya begitupun Tasya. Yang kini sudah mulai memperhatikan penjelasan dosen. Namun tetap ada beberapa hal yang masih mengganggu konsentrasinya. Setelah dosen keluar dari kelas, para mahasiswa pun membubarkan dirinya. Karena memang mata pelajaran telah usai. Tasya abis ini aku akan pergi ke kantor. Jadi kamu aku antar pulang sekarang ya, ucap Arya. Oh kalau begitu kamu langsung pergi saja dan gak usah mengantar aku pulang. Aku bisa sendiri kok. Lagi pula aku ingin mampir ke suatu tempat dulu, jawab Tasya. Kamu yakin? Atau kalau gak aku antar kamu ke tempat tujuan kamu dulu saja ya, ucap Arya. Gak apa-apa aku sendiri saja. Kamu tidak perlu cemas oke, ucap Tasya. Baiklah, ucap Arya. Aku pergi ya, pamit Arya. Setelah itu Arya pun berjalan menjauh dari Tasya. Namun tak lama Arya perjalan Tasya berlari ke arah Arya dan memeluk Arya dari belakang. Arya pun kaget karenanya. Tasya apa yang kamu lakukan? Tanya Arya. Apalagi kalau bukan memelukmu. Dasar bodoh, ucap Tasya. Arya memegang tangan Tasya yang berada di pinggang Arya. Namun saat Arya akan melepaskan pelukan Tasya, Tasya pun mempererat pelukannya. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi Arya, ucap Tasya. Akhirnya Arya pun menuruti Tasya. Arya membiarkan Tasya memeluk Arya dari belakang. Setelah beberapa menit Tasya pun melepaskan pelukannya. Setelah Tasya melepaskan pelukannya Arya langsung berbalik dan langsung memeluk Tasya dari depan.
Tasya yang tiba-tiba mendapat pelukan dari Arya pun kaget. Namun tak lama Tasya membalas pelukan Arya. Sampai kapan kamu akan memelukku Arya? Tanya Tasya yang merasa dirinya sudah cukup lama dipeluk oleh Arya. Sampai kau merasa puas, jawab Arya santai. Apa? Ucap Tasya yang langsung melepaskan pelukannya. Kenapa? Bukannya kamu ingin memelukku? Karena itu aku memelukmu agar kamu bisa merasa puas. Dan jika kamu sudah merasa puas, jadi kamu bisa merelakan aku untuk pergi ke kantor, ucap Arya. Apa kamu bilang? Tanya Tasya. Siapa juga yang gak ngerelain kamu pergi ke kantor ye? Udah sana pergi cari uang yang banyak buat aku, sambung Tasya. Hehehe baiklah istriku yang nakal dan suka uang. Aku akan pergi cari uang yang banyak sekali buat kamu, jawab Arya dengan cengengesan. Di siapa juga kali yang nakal? Aku gak nakal tuh. Aku itu anak baik-baik, ucap Tasya yang tak terima disebut nakal oleh Arya. Oh ya, kalau begitu kamu harus berubah jadi nakal dong biar gak ada yang bisa sakitin kamu lagi, ucap Arya. Kamu tenang aja. Mulai sekarang aku akan menjaga diri aku baik-baik. Dan aku akan berusaha menjadi yang terbaik, ucap Tasya meyakinkan. Arya pun tersenyum pada Tasya. Dan Arya pun mencium kening Tasya. Aku menyayangimu, bisik Arya. Tasya pun tersenyum mendengar ucapan Arya. Tasya merasa beruntung bisa bertemu dengan Arya. Dan bisa menjadi bagian dalam hidup Arya. Aku juga menyayangimu. Dan semoga kita bisa bersama selamanya, batin Tasya. Setelah Arya pergi, Tasya pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan sebelum pergi ke tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi beberapa tahun belakangan. Tasya masuk ke dalam perpustakaan. Tasya mengambil beberapa buku yang akan dia pelajari. Setelah itu Tasya duduk di kursi tengah. Tasya mulai membaca dan menulis setiap hal yang menurut Tasya penting dan harus diingat. Tasya dan Arya sama-sama mengambil jurusan ekonomi dan bisnis. Arya yang memang sudah terjun ke dunia bisnis membuat Arya menjadi mahasiswa yang paling pintar. Tapi memang pada dasarnya Arya memiliki kepandaian seperti orang tuanya. Sedangkan Tasya, walaupun tak sepandai Arya tapi Tasya adalah salah satu mahasiswa yang pintar dan cepat tanggap dengan apa yang Tasya pelajari. Tering. Telepon genggam Tasya berbunyi tanda pesan masuk. Tasya pun membuka telepon genggamnya dan melihat siapa yang mengirimnya pesan dan apa isinya. Arya, ucap Tasya yang melihat nama Arya yang tertera di telepon genggamnya. Semangat belajarnya. Nanti kalau kamu semangat belajarnya akan aku bawakan uang yang banyak untukmu, isi pesan Arya. Tasya yang membaca pesan singkat dari Arya pun hanya tersenyum. Setelah itu Tasya kembali fokus membaca buku yang tadi dia ambil. Tak terasa hari kini sudah sore. Tasya pun pergi dari perpustakaan. Tasya keluar kampus lalu memanggil taksi dan pergi. Tasya berencana pergi ke tempat di mana dia pernah belajar ilmu bela diri sebelum Tasya dilarang melakukan apapun selain belajar dan belajar. Setelah menempuh waktu 1 jam Tasya pun sampai di depan sebuah rumah sederhana. Tasya pun masuk ke dalam rumah itu. Saat Tasya masuk ke dalam rumah itu, Tasya melihat pengasuh Tasya saat Tasya masih kecil. Bibi, panggil Tasya. Wanita parubaya yang tengah duduk menonton televisi pun menengok ke arah suara yang memanggilnya. Dan betapa terkejutnya wanita parubaya itu saat melihat seorang wanita cantik tengah berdiri menghadap ke arahnya. Tasya, ucap sang wanita parubaya yang bernama Weni. Bi Weni, Tasya kangen, ucap Tasya yang berlari dan langsung memeluk Weni. Begitupun Weni langsung membalas pelukan Tasya. Apa kabar kamu sayang? Kenapa kamu semakin kurus hah? Apa ada masalah nak? Tanya Weni yang membelai rambut panjang Tasya. Dan menuntun Tasya untuk duduk. Kabarku baik Bi. Ya kalau ditanya ada masalah mungkin iya. Jawab Tasya yang tersenyum pada Weni. Ada masalah apa sayang? Coba kamu ceritakan pada Bibi siapa tahu saja Bibi bisa membantumu. Ucap Weni penuh kelembutan. Aku sudah diusir Bi dari rumah. Dan aku kini sudah menikah, ucap Tasya. Hah kamu diusir? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa sampai diusir? Tanya Weni. Dan kamu sekarang sudah menikah dengan Tuan Muda Yohan. Sambung Weni. Ceritanya panjang Bi. Tasya dijebak oleh Jessica. Dan memang Tasya sudah menikah tapi bukan dengan Yohan Bi. Yohan mengkhianatiku dan dia akan menikah dengan Jessica. Jawab Tasya.
Apa? Ucap Weni yang kaget mendengar ucapan Tasya. Akhirnya Tasya menceritakan semuanya pada Weni. Bagaimana bisa dia diusir dan dengan siapa Tasya menikah? Keterlaluan sekali anak itu. Lalu apakah kau bahagia dengan pernikahanmu itu, nak? Ucap Weni setelah mendengarkan cerita dari Tasya. Tasya bahagia, Bi. Arya sangat baik padaku. Dia memberikan semua yang aku mau. Dia pun memberiku kebebasan, Bi. Namun, jelas Tasya yang tiba-tiba berhenti berbicara. Ada apa? Tanya Weni. Aku yang kini sangatlah tidak pantas bersanding dengan Arya, Bi. Jawab Tasya. Mengapa kamu berbicara seperti itu, sayang? Tanya Weni yang tidak mengerti ucapan Tasya. Arya bagaikan seorang pangeran yang bergelimpangan harta. Pangeran yang dikelilingi oleh orang-orang yang sangat luar biasa dan sangat berpengaruh. Bahkan saat aku masih berada di dalam keluarga wirawan pun aku belum tentu pantas bersanding dengannya. Apalagi aku yang sekarang, jelas Tasya. Kamu jangan pernah berbicara seperti itu. Kamu adalah seorang wanita yang sangat pintar, cantik, dan juga baik. Namun harus kamu ingat, sayang. Jika memang Arya adalah orang yang sangat berpengaruh, maka kamu harus belajar ilmu bela diri untuk menjaga diri kamu. Karena pasti banyak orang di luar sana yang menginginkan posisimu. Dan mereka pun pasti akan melakukan berbagai cara agar bisa menyingkirkan kamu. Ucap Weni. Iya, Bibi, benar. Jawab Tasya. Baiklah Tasya. Kalau kamu mau, Bibi bisa mengajarimu. Ucap Weni. Iya. Terima kasih, ucap Tasya yang langsung memeluk Weni. Dulu selain mengasuh Tasya, Weni pun bertugas menjaga Tasya. Jadi pastinya Weni bisa ilmu bela diri. Bukan hanya ilmu bela diri yang Weni kuasai. Weni juga bisa menembak, bermain pedang dan memanah. Bahkan Weni dulu pernah menjadi seorang pembalap liar. Saat Weni masih mengasuh Tasya, Weni sering mengajak Tasya ke tempat ini, tempat tinggal Weni. Dan di tempat inilah dulu Weni pernah mengajari Tasya beberapa gerakan. Setelah berbincang, Weni membawa Tasya ke salah satu ruangan, di mana di sanalah Weni akan melatih Tasya. Masuklah, nak, ucap Weni yang meminta Tasya masuk ke dalam ruangan. Iya, ucap Tasya. Tasya masuk ke dalam ruangan itu. Dan Tasya melihat alat-alat untuk membantu berlatih. Dan di sana pun ada beberapa senjata yang memang biasa Weni pakai untuk berlatih.